Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Di bagian terakhir ini kita akan membahas tentang penggunaan what if analisis atas analisis yang telah kita lakukan sebelumnya, ya. Jadi dengan what if analisis ini kita bisa nanti melihat bagaimana pengaruh perubahan satu variabel, ya, terhadap variabel yang lain, ya. Nah, dalam hal ini kita ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan satu variabel terhadap break even point dan TTL, ya. Nah, untuk itu kita akan mengambil contoh, menggunakan contoh kasus Mbak Ani yang tadi telah kita bahas. Jadi asumsi-asumsi yang kita pakai pada waktu menghitung BEP dan TTL untuk kasus Mbak Ani ini ada pada asumsi dasar tadi, yaitu fixed cost-nya 5 juta, kemudian price-nya harganya 2.500, variable cost-nya 2.000, dan laba yang ingin dicapai adalah 6 juta. Nah, sekarang misalnya Mbak Ani ingin mengetahui jika misalnya fixed cost-nya itu naik, ya, dari 5 juta menjadi 6 juta, bagaimana pengaruhnya terhadap break even point dan TTL, ya. Nah, dengan adanya kenaikan fixed cost ini, maka tentu saja akan meningkatkan break even point, ya, dari sebelumnya 10.000 dalam unit menjadi 12.000, ya, atau kalau dalam rupiah dari tadinya 25 juta menjadi 30 juta. Nah, demikian juga dengan TTL, ya. TTL-nya juga meningkat, ya, dari sebelumnya kalau dalam unit dari 22.000 menjadi 24.000, dan TTL dalam nilai rupiahnya naik dari 55 juta menjadi 60 juta, ya. Nah, kemudian misalnya Mbak Ani juga ingin mengetahui, ya, jika case fixed cost naik ini kemudian ditambah lagi dengan asumsi baru lagi, yaitu bahwa variable cost-nya ternyata naik bukan 2.000 tetapi 2.100. Nah, kenaikan variable cost ini artinya menurunkan margin kontribusi. Nah, karena margin kontribusi turun, maka akibatnya break even point pun akan meningkat, ya, dari 12.000 menjadi 15.000, ya, dan BEP dalam nilai rupiah naik dari 30 juta menjadi 37,5 juta, ya. Demikian juga TTL dalam unit dari sebelumnya 24.000 menjadi 30.000, dan TTL dalam rupiah sebelumnya 60 juta menjadi 75 juta. Nah, mungkin kita bertanya, untuk apa nih analisis ini dilakukan? Nah, ini analisis, what if analisis ini penting sekali nih kita lakukan pada waktu tahap perencanaan, ya. Jadi, karena pada saat perencanaan ini asumsi-asumsi tadi bisa saja berubah dalam realisasinya nanti. Nah, untuk itu kita sudah perlu menghitung lebih dahulu jika terjadi perubahan terhadap asumsi-asumsi ini tadi, ya. Nah, dengan demikian kita bisa menilai, ya, kelayakan usaha yang akan dilakukan jika terjadi perubahan asumsi tadi, ya. Dengan demikian, dengan melakukan what if analysis ini, maka informasi yang kita miliki untuk menilai kelayakan usaha ini menjadi lebih banyak lagi, ya. Nah, dengan demikian bisa lebih membantu kita untuk bisa kita menghasilkan
keputusan yang tepat, gitu ya. Nah, ini bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini, ya. Jadi sebagai penutup, ya, tadi kita telah membahas, ya, di awal bagaimana menghitung break even point, dan kemudian selanjutnya kita juga menghitung TTL, ya, tingkat target, titik target laba, ya. Jadi berapa tingkat penjualan yang harus dicapai jika kita ingin mendapatkan laba tertentu, ya. Dan di bagian terakhir tadi kita juga sedikit melakukan apa yang dinamakan dengan what if analysis, ya. Jadi kita melihat bagaimana pengaruh perubahan variabel-variabel tertentu terhadap BEP dan terhadap TTL yang telah dihitung sebelumnya, ya. Demikian pembahasan kita hari ini, ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini Bapak dan Ibu sobat Mandiri Kerja sekalian, ya, bisa dalam memutuskan, ya, apakah suatu usaha akan dilakukan atau tidak, ini bisa menambah alat analisisnya, yaitu dengan menggunakan analisis break even tadi, ya, dan kemudian ditambah juga dengan analisis TTL, dan kemudian terakhir kita menggunakan tambahan alat lagi, yaitu what if analysis, ya. Demikian yang bisa saya bahas hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat memberi manfaat bagi sobat Mandiri Kerja sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.